Hujan deras mengguyur jalanan, menyapu sisa daun yang menempel di pohon-pohon yang menggigil. Safira, gadis 19 tahun, berjalan basah kuyup, air mata bercampur dengan tetesan hujan yang membasahi wajahnya. Hatinya penuh keputusasaan. Ibunya, Ibu Ratna, sangat keras dalam tuntutannya mengenai masa depan sang putri. Safira, yang bekerja sebagai perawat, hanya melihat rutinitas, penderitaan, dan rekan kerja yang materialistis. Satu-satunya harapannya adalah menemukan pekerjaan yang disukai, dan yang terpenting, menemukan kebahagiaan pribadi yang terus dihancurkan ibunya. Bus malam sudah lama pergi, dan Safira pun turun ke stasiun bawah tanah yang gelap. Di sana, di dekat dinding, seorang pemuda berpakaian lusuh berdiri menggigil kedinginan, mengulurkan tangan. Pengemis, pikirnya cepat, dibesarkan dalam kemiskinan, hatinya tergerak oleh rasa iba. Wajah pemuda itu terasa familiar, bahkan menyenangkan, meski penampilannya lusuh. "Rizky," gumam Safira. Sekilas ia berpikir itu adalah mantan pacarnya, orang yang ia cintai, dan ia putuskan karena omelan ibunya. Pemuda itu mengangkat kepala, tapi langsung membuang muka. Mungkin ia malu, pikir Safira, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar. Diam-diam ia selalu berharap bertemu dengannya, dan sekarang ia ada di depannya. "Anda salah orang, Nona. Saya, Dito, Aditya," ujar pemuda itu lirih, memalingkan wajah. Safira masih menatapnya. Sebuah pikiran liar dan gila tiba-tiba terlintas. Bagaimana jika membawanya pulang? Beritahu ibu bahwa ini tunangannya. Biarkan ibu melihat siapa yang Safira sendiri inginkan. Biarkan ibu berhenti memaksakan calon-calonnya. Idenya memang gila, tapi di hari yang buruk itu, Safira siap melakukan apa saja. Setelah membeli kopi dan roti, Safira menyerahkannya pada pemuda itu. Ia berterima kasih dengan malu-malu dan langsung makan dengan lahap. "Rizky, kenapa kamu ada di sini? Kenapa? Di mana rumahmu?" tanya Safira. Pemuda itu menjawab dengan enggan, kata-katanya penuh kepahitan. Ibu yang pemabuk, ayah tiri yang kejam, diusir dari rumah, tidak punya dokumen. Safira mendengarkan, hatinya terenyuh oleh rasa iba. "Ikut aku," katanya tiba-tiba. "Aku akan memberimu makan malam, mandi dan tidur. Hanya satu syarat, aku akan bilang pada ibu bahwa kamu tunanganku. Kalau tidak, ibu tidak akan mengizinkanmu masuk. Kumohon, ikuti saja permainanku. Ini sangat penting. Aku butuh jalan keluar dari sangkar ini yang mereka bangun untukku." Rizky ragu-ragu. "Kamu memutuskan membawa pulang gelandangan hanya untuk melawan ibumu?" tanyanya. Seulas ironi melintas di matanya. "Terima kasih, kamu baik hati. Kamu tahu, kurasa aku akan setuju. Aku hampir beku di terowongan tadi." Hati Safira terasa lega, dunia seolah kembali berwarna. Ia hidup mengikuti kata hati, tak bermimpi kekayaan, percaya pada cinta dan saling pengertian. Bagaimana jika ini takdir? Ia dengan tegas meraih tangan pemuda yang terheran-heran itu dan melangkah maju dengan mantap menuju ketidakpastian di bawah tatapan heran para pejalan kaki. Ibu Ratna, seperti yang diharapkan, menyambut mereka tanpa antusiasme. Dengan jantungnya yang sakit dan impian menantu kaya, ia terpaku kaget melihat putrinya bersama seorang pemuda berpakaian compang-camping. "Ibu, kenalkan, ini tunanganku Rizky. Kami akan tinggal di sini mulai sekarang," kata Safira. Wajah ibunya berubah, tapi Safira berusaha mengabaikan kemarahan ibunya yang terbungkam. "Jangan lupa, kamu hanya tamu di sini," ujar Ibu Ratna sengit. "Ya Tuhan, kapan kamu akan berhenti membawa pulang sembarang orang?" Dengan desahan berat, ia masuk ke kamarnya. Safira menggoreng kentang, dan mereka makan malam dengan kenyang bersama Rizky. Safira menunjukkan tempat tidur untuknya,
menyiapkan ranjang lipat. Rizky menikmati mandi air hangat dan tempat tidur yang bersih. Ia menatap Safira dengan penuh terima kasih. Terima kasih banyak dari hati terdalam. Selamat malam bidadariku, bisiknya sebelum tidur. Rizky cepat beradaptasi. Kebaikan dan kemauannya membantu meluluhkan hati Safira. Ia memperbaiki apapun yang membutuhkan tangan pria. Safira pulang ke rumah dengan senang, tahu bahwa Rizky menunggunya. Perasaan di antara mereka muncul tiba-tiba. Suatu malam, saat menonton serial, Safira mengalami kram otot. Rizky segera menghampirinya, mulai memijat kakinya dengan lembut. Rasa sakitnya hilang. Ia bergerak lebih dekat, mendekat padanya, dan menciumnya dengan penuh gairah. Rizky, apa yang kamu lakukan? Kita kan hanya pura-pura, bisik Safira. Aku juga pikir hanya pura-pura, jawab Rizky lirih, terus membelainya. Tapi aku benar-benar jatuh cinta padamu Safira. Aku sangat menginginkanmu. Kamu yang terbaik. Katakan, jika kamu menolak, aku akan pergi. Tapi sudah terlambat. Safira sudah hilang akal. Mereka tenggelam dalam lautan gairah. Mereka benar-benar bahagia, mengabaikan ketidakpuasan ibu. Rizky jatuh cinta mati-matian. Safira menyadari bahwa ia telah menemukan kebahagiaannya. Betapa bahagianya aku bersamanya, sungguh gila, pikirnya. Ibu tetap tak kenal ampun. Putri, apa yang kamu lakukan? Masa depan apa yang kamu miliki bersamanya? Dia hanya gelandangan. Seminggu lagi dia tidak akan ada di sini. Rizky membantu pekerjaan rumah tangga, merawat ibu. Tapi Ibu Ratna membencinya. Seminggu berlalu, dan Rizky tidak pergi. Ibu Ratna mengambil tindakan drastis. Saat Safira sedang bekerja, ia dengan kejam berkata pada Rizky, Safira sudah punya tunangan. Sekarang sedang bepergian ke luar negeri. Saat dia kembali, dia akan menghabisi kalian berdua. Pergilah, jika kamu ingin hidup. Ibu Ratna tahu ia berbohong, tapi keinginannya menikahkan putrinya dengan orang kaya mengalahkan segalanya. Rizky percaya, rasa sakit dan penderitaan tercermin di matanya. Ia menutup wajahnya dengan tangan dan menangis pelan. Benarkah Safira bisa melakukan ini padanya? Padahal Safira bilang ia mencintainya. Tubuhnya terasa kaku. Dengan langkah berat, ia berjalan pergi kemanapun kakinya membawa, tanpa menoleh ke belakang. Safira terpaksa menginap semalam di rumah sakit. Ibu tidak mengatakan apapun tentang kepergian Rizky. Senang karena Rizky akan berada jauh. Rizky ingin menunggu Safira, berbicara dengannya, tapi harga diri menguasai. Aku akan pergi, tidak akan lagi mengganggu jiwa diri sendiri maupun dirinya. Siapa aku bagi mereka? Hanya gelandangan biasa, pikirnya. Hatinya tercabik-cabik oleh rasa sakit. Ketika Safira kembali dan tidak menemukan Rizky, semuanya menjadi jelas. Ibu, kenapa? Ibu mengusirnya. Aku mencintai Rizky. Di mana aku harus mencarinya sekarang? Teriaknya. Ibu Ratna masuk ke mode pertahanan penuh. Aku selalu salah di matamu. Gelandanganmu itu pergi sendiri. Sama seperti kamu mencintainya, kamu juga akan melupakannya. Safira sambil terisak berlari ke terowongan tempat mereka bertemu. Ia mencari Rizky, bertanya pada orang-orang yang lewat, tapi Rizky tidak ada di manapun. Pemuda itu seolah lenyap di telan bumi. Safira merasa sakit hati. Mengapa Rizky melakukan itu? Mengapa ia tidak menunggu, tidak bicara? Rizky bilang ia mencintainya, tapi ia pergi. Di luar hujan deras turun, tapi Safira tidak menyadarinya. Ia berjalan basah kuyup, menangis tanpa henti. Mungkin ibu benar, mungkin aku memang tidak berguna. Biarkan saja cinta ini. Siapa yang butuh kalau hanya membawa air mata? Safira jatuh sakit. 3 minggu terbaring dengan demam tinggi. Dalam delirium, ia memanggil nama Rizky. Ia jatuh ke dalam depresi berat. Pergi bekerja seperti robot. Di rumah mengurung diri di kamar dan menangis.
Ia kurus, makannya sedikit. Sebulan kemudian ia merasa mual. Sebagai tenaga medis, Safira langsung mengerti. Ia hamil. Situasi terasa tanpa harapan. Ayah dari anak itu adalah gelandangan yang menghilang. Ibu yang sudah sulit menerimanya, sekarang setelah mengetahui kehamilan ini, pasti akan. Safira tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup. Setiap pagi dan sore ia pergi ke terowongan, berharap melihat Rizky. Suatu kali ia bahkan mengira mengenali punggungnya. "Rizky, aku menemukanmu." Tapi seorang pria asing menoleh padanya. Dalam keputusasaan, Safira memutuskan melakukan tindakan mengerikan. Ia tidak melihat jalan keluar lain. Ia pergi ke dokter kandungan. Saat berbaring di kursi, siap untuk aborsi, sebuah pikiran menusuknya. "Apa yang kulakukan? Aku akan membunuh anak Rizky. Bagian dari dirinya. Bayi ini akan mengingatkanku pada orang yang paling kusayangi. Bagaimana aku akan hidup setelah ini?" Dalam anak ini ada makna. Biarkan ibu, biarkan Rizky, biarkan rekan kerja yang kejam. Ia akan melahirkan dan membesarkannya sendiri. Melawan segalanya. Safira dengan kasar mendorong dokter yang terkejut. "Maaf, saya berubah pikiran." Dokter kandungan menghela napas lega. "Alhamdulillah." Datanglah seminggu lagi untuk pendaftaran. Sepulang kerja, Safira mencium bau ikan goreng. Ia langsung merasa mual. Ibu yang khawatir menguping di balik pintu berteriak, "Putri, kamu sakit? Buka, ini bukan seperti yang kupikirkan, kan?" Dengan lelah, Safira keluar ke koridor. Ibu berdiri menunggu penjelasan. "Ya bu, aku hamil, anak Rizky." Dan ibu mengusirnya. "Sekarang cucumu tidak akan pernah tahu siapa ayahnya. Semoga ibu bahagia. Aku tidak akan menggugurkan kandungan." Sambil menangis, ia berlari kembali ke kamarnya. Ibu Ratna memegang dadanya. "Dasar bodoh, bermain cinta sampai begini, mengulangi nasibku. Dan sekarang apa? Menambah kemiskinan lagi? Aku saja susah payah membesarkannya." Sejak hari itu, Safira dan ibunya hampir tidak bicara. Safira mengunci diri, menangis di malam hari, mengelus perutnya dan menyanyikan lagu pengantar tidur. Itu menenangkannya. Ibu Ratna menyesal ribuan kali karena telah mengusir Rizky. Pemuda itu sebenarnya baik. Ia mencintai Safira. Ia malu pada tetangga yang bergosip tentang tunangan gelandangan dan anak di luar nikah. Di tempat kerja, Safira diolok-olok. Para perawat senior menikmati detail kehidupannya. Safira marah, tapi satu-satunya orang yang mendukungnya adalah dokter kandungan, Dokter Budi. Ia menyemangati dan menenangkannya. Safira bisa menangis di ruangannya. Dokter Budi tidak memarahi, tidak memberi ceramah moral. Ia menutup pintu, menawarkan teh dan coklat, dan berkata, "Safira, sekarang hormonmu sedang tidak stabil. Kamu sangat sensitif. Cobalah mengalihkan perhatian. Bicaralah dengan putramu." Ia mendengar dan merasakan semuanya. Ketika bayi lahir, semua masalah akan terasa begitu kecil. Situasinya memang sulit, tapi ketahuilah, jika tidak ada tempat tujuan, teleponlah. Saya akan meninggalkan segalanya dan membantu. Setelah setiap kunjungan ke dokter, Safira kembali ingin hidup. 2 bulan lagi berlalu. Siang dan malam ia tidak pernah melupakan Rizky. Ia menyalahkan diri sendiri karena membiarkannya pergi. Tapi tak lama kemudian, sebuah peristiwa terjadi yang mengubah hidupnya. Hari itu sejak pagi, Safira punya firasat aneh. Ia melakukan banyak kesalahan saat shift kerja. Pulang ke rumah, ia melihat iring-iringan mobil limusin di depan apartemen. Ibu juga terkejut. Bel pintu berdering. Di ambang pintu berdiri seorang pemuda berpenampilan rapi dan terhormat. "Selamat sore, Ibu Ratna." "Safira ada di rumah?" tanyanya dengan tersenyum. Ibu Ratna dengan bingung mempersilakan tamunya masuk.
Ketika Safira keluar, pemuda itu bergegas menghampirinya. "Halo sayang, ini aku, Rizkimu. Kamu senang? Aku kembali." Mengejutkan bagi pemuda itu, Safira dengan marah mendorongnya. "Apa maksudmu, Rizky? Kenapa tiba-tiba kamu memutuskan kembali? Kamu begitu mudah menyerah padaku, percaya pada gosip. Di mana kamu selama ini? Sandiwara apa ini dengan limusin? Atau yang waktu itu sandiwara? Siapa sebenarnya kamu ini?" Pemuda itu terlihat sedih. Ia duduk di sofa, memberi isyarat pada pengawalnya untuk meninggalkan ruangan, dan mulai bercerita. "Tenanglah sayang, kumohon, dengarkan. Kamu benar, aku bukan gelandangan. Aku adalah putra miliarder Wijaya." Dan ia menceritakan kisah hidupnya, tentang kematian ibunya, tentang ibu tiri yang tidak tertahankan, tentang pertengkaran dengan ayahnya, dan bagaimana ia berakhir di jalanan, sama sekali tidak siap menghadapi kehidupan. Perkenalan denganmu, Safira, adalah episode paling cerah dalam hidupku sebagai gelandangan. Ketika Ibu Ratna mengusirku, aku pergi ke kota lain. Dari sana iring-iringan mobil ayah menjemputku. Ayah sakit, terbaring di rumah sakit. Ular betina itu tidak menjenguknya, dan ayah teringat bahwa ia punya seorang putra. Kami berdamai. Sekarang aku bekerja di perusahaannya. Aku bercerita pada ayah tentangmu. Ia tidak keberatan, jadi aku datang menjemputmu. Bersiaplah, kita akan pergi ke ibu kota, ke tempatku. Aku akan mengenalkanmu pada ayah." Safira duduk terpaku. "Aku tidak akan pergi kemanapun, Rizky," katanya akhirnya. "Pertama, ibu sedang sakit, aku tidak akan meninggalkannya. Dan kedua, aku hamil. Bagaimana kabar ini untukmu?" Wajah Rizky berubah. "Apa? Hamil? Dengan siapa?" Safira tidak tahan lagi dan menamparnya. "Dengan tunangan yang katanya aku miliki. Kamu menyinggung itu kan? Kamu percaya aku murahan? Kalau begitu pergilah ke neraka. Pergilah bersama jutaanmu. Aku membencimu." Ia sambil terisak berlari ke kamarnya. Rizky yang marah melonjak. "Oh begitu. Baik, selamat tinggal." Seluruh rombongan pun pergi. Ibu Ratna memegang dadanya. "Dasar bodoh, bermain cinta sampai hancur, mengulangi nasibku, dan sekarang bagaimana? Menambah kemiskinan lagi? Aku saja susah payah membesarkannya." 2 minggu berlalu. Semangat Safira benar-benar padam. Ia menangis siang dan malam. "Kenapa aku memperlakukannya seperti itu? Dia kan datang, kembali, dan aku malah menampar wajahnya. Oh, bodohnya aku. Semua karena keangkuhan bodoh." Ibu Ratna berpikir keras bagaimana memperbaiki kesalahannya. Ia mencari tahu alamat keluarga Wijaya dan memutuskan untuk pergi. Ia berbohong pada Safira bahwa ia akan pergi menjenguk bibinya di kota tetangga. Ibu kota membuatnya terkejut. Dengan susah payah ia menemukan rumah mewah itu. Hari mulai senja, ia merasa takut. Ia mengetuk gerbang. Anjing-anjing menggonggong. Seorang penjaga keluar. Ibu Ratna menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin bertemu Bapak Wijaya atau putranya, Aditya. Ada urusan penting. Sampaikan. Saya Ratna, ibunya Safira, tunangan Aditya. Saya tidak akan pergi sampai saya berbicara dengan mereka." Penjaga menghubungi tuan rumah. Sang ayah sambil menghela napas setuju menerimanya. Ibu Ratna masuk ke ruang kerja yang mewah. Seorang pria berwibawa berkacamata duduk di meja. "Jadi Nyonya, ada apa gerangan?" tanyanya. Ibu Ratna menceritakan seluruh kisah tentang perkenalan Safira dan Rizky, tentang kebohongannya, tentang kehamilan putrinya. "Kami tidak membutuhkan apapun dari Anda," katanya. "Kami akan membesarkan anak ini sendiri. Tapi saya hanya ingin meminta maaf pada putra Anda dan menjelaskan bahwa kata-kata saya itu bohong. Sayang sekali dua hati yang saling mencintai berselisih karena saya. Dan kasihan juga cucu saya. Ia tidak akan mengenali ayah kandungnya. Mohon sampaikan ini pada Rizky."
Dan jika memungkinkan, antarkan saya ke stasiun. Pria itu melepas kacamata. Berita mengejutkan. Jadi, aku akan segera menjadi kakek. Duh, anakku Rizky ini memang cepat sekali. Jangan khawatir, saya akan berbicara dengan putra saya. Sopir saya akan langsung mengantar Anda pulang. Ibu Ratna menghela napas lega. Terima kasih banyak. Anda tidak mengusir saya, mau mendengarkan dan mengerti. Jelas terlihat Anda orang yang tenang dan bijaksana. Dengan hati ringan ia pulang, tahu bahwa ia telah melakukan segalanya yang ia bisa. Ketika Rizky pulang kerja, ayahnya sudah menunggunya. Rizky, apa yang terjadi? Ternyata putraku ini brengsek, dan aku tidak tahu apa-apa soal ini. Mulai Bapak Wijaya. Rizky ternganga kaget. Ada apa ya? Apa yang kulakukan? Di perusahaan semua baik-baik saja. Yang terjadi adalah, Nak, wanita itu bernama Ratna. Ia datang hari ini, menangis, meminta maaf padamu. Ia bercerita bahwa putrinya hamil darimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika itu benar, kenapa kamu langsung menghindar begitu? Apakah itu sikap seorang pria? Rizky tertunduk. Aku tidak tahu ya, harus berbuat apa. Safira itu baik, ramah. Aku sangat mencintainya. Ia menolongku waktu itu, memberi tumpangan. Kalau tidak, aku akan beku di terowongan itu. Tapi ibunya, ular berbisa. Ia selalu membenciku. Lalu ia mengusirku. Ia bilang Safira bersamaku hanya untuk bersenang-senang. Dan ia sudah punya tunangan lain. Tentu saja aku sakit hati. Dan ketika aku memutuskan datang menemui Safira untuk berdamai minggu lalu, ia malah menampar wajahku bukannya senang. Apakah itu normal? Dan untuk apa? Hanya karena pertanyaan sederhana tentang siapa ayah dari kandungannya? Aku kan harus yakin itu anakku. Siapa tahu? Ayah menggelengkan kepala. Oh Rizky, bodohnya kamu. Pertama, bagaimana kamu bisa begitu saja percaya pada gosip seorang wanita tanpa memeriksa ulang? Kamu harusnya menunggu Safira dan bicara dengannya terus terang. Kedua, coba pikir sendiri, apa yang akan dilakukan 99% gadis lain? Mengetahui kamu adalah putra miliarder? Mereka akan menempel padamu seperti lintah, hanya agar kamu tetap di sisinya. Tapi Safira, ia menamparmu dan mengusirmu. Itu artinya apa? Itu artinya ia tidak peduli pada uang dan statusmu. Baginya kebenaran lebih penting. Karena ia tidak takut membawa pulang gelandangan melawan ibunya. Bahkan mencintainya. Artinya itu sungguh-sungguh. Mengerti? Dan kamu malah meragukannya. Rizky semakin tertunduk. Benar juga. Bagaimana aku tidak memikirkannya? Aku sudah menyiksa diri sendiri, makan hati. Aku sangat mencintainya dan cemburu, meskipun aku sendiri tidak tahu pada siapa. Tanpa dia, aku merasa sangat hancur. Kamu tahu, dia benar-benar belahan jiwaku. Sejak bertemu Safira, aku tidak ingin melihat orang lain lagi. Dan sekarang harus bagaimana ya? Dia terlalu angkuh. Mungkin dia tidak akan memaafkanku. Bapak Wijaya tertawa. Dasar bodoh, ibunya bilang tunanganmu itu menangis sejadi-jadinya siang dan malam, tidak mau bertemu siapapun, wajahnya banjir air mata. Dan kamu bilang tidak akan memaafkan. Cukup bicaralah dengannya dari hati ke hati, dengan jujur, peluk dia, lamar dia. Tidak ada wanita yang akan menolak tawaran seperti itu. Kenapa kamu malah berpikir untuk merampas cucu dari kakeknya? Dengan penuh semangat, Rizky membeli seikat mawar merah, kue besar, dan balon yang sangat Safira idamkan, lalu bergegas menemuinya. Ia mengetuk pintu dengan ragu-ragu. Ibu Safira keluar, ia terlihat sangat buruk. Halo Rizky, katanya, dan tiba-tiba menangis. Mereka membawa Safira ke rumah sakit. Baru setengah jam yang lalu dengan ambulans, perutnya sakit sekali dan pendarahan. Aduh, musibah apa ini? Jangan sampai keguguran. Ini semua gara-gara stres. Rizky pucat pasi.
Rumah sakit mana? Cepat sebutkan alamatnya. Ia melaju secepat kilat. Ketika menerobos masuk ke ruang UGD, para perawat terkejut. Putra Bapak Wijaya. Di bangsal mana Safira berada? Apa yang terjadi padanya? Di mana dokter yang merawat? Ia tunanganku. Para staf berlarian, sibuk. Seorang dokter yang lelah keluar menemuinya. Apa yang Anda lakukan di sini? Ini rumah sakit bersalin, bukan pasar. Nesterova di bangsal 5. Kondisinya sejujurnya kritis. Ancaman keguguran. Pendarahan hebat. Kami melakukan semua yang kami bisa. Anda ayah dari anak ini? Bisakah Anda mendonorkan darah? Itu akan sangat membantunya sekarang, karena pendarahan cukup banyak. Rizky mengangguk. Ya, apapun yang Anda butuhkan. Asal Safira dan bayi baik-baik saja. Saya akan membayar obat apapun, yang termahal sekalipun. Mohon, izinkan saya menemuinya sebentar. Saya perlu mengatakan sesuatu padanya. Ketika ia mendengar itu, semuanya akan baik-baik saja. Saya jamin. Dokter melihat ke dalam mata pemuda itu yang penuh rasa sakit dan keputusasaan, dan berubah pikiran. Baiklah, hanya beberapa menit saja. Rizky pelan-pelan masuk ke bangsal. Safira terbaring pucat seperti seprei, tampak hampir tidak bernapas. Para petugas medis sibuk di sekelilingnya. Pemuda itu mendekat, berlutut dan berbisik. Halo, burung kecilku. Maafkan aku yang bodoh ini. Aku sangat mencintaimu, lebih dari hidupku. Jangan katakan apa-apa. Simpan tenagamu. Dan juga bayi kita. Biar aku letakkan tanganku di perutmu. Ia dengan hati-hati meletakkan tangannya di bagian bawah perut, mengelusnya dengan lembut dan berbisik. Putra kecilku, ini ayahmu. Jangan nakal di dalam ya. Ibu dan ayah mencintaimu dan sangat menunggumu. Kami membutuhkanmu, lahir tepat waktu, kuat dan sehat. Di ambang pintu muncul seorang perawat dan memberi isyarat bahwa waktunya sudah habis. Rizky mencium Safira dengan lembut dan keluar. Di dalam hati Safira terjadi sesuatu yang luar biasa. 1 jam yang lalu ia hanya ingin mati. Tapi sekarang, di dalam dirinya semua terisi kehangatan, kebahagiaan, dan cahaya yang luar biasa. Ia sangat ingin hidup, mencintai Rizky, membesarkan putranya. Ia akhirnya menutup mata dan tertidur. Tahu pasti, sekarang semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak sendirian. Rizky bersamanya. Rizky mendonorkan darah. Hampir sepanjang malam ia duduk di lobi, tidak memejamkan mata, berdoa. Ya Tuhan, ambil segalanya dariku. Uang, perusahaan, mobil. Asal Safira dan bayi sembuh. Biarlah aku yang sakit daripada terjadi sesuatu pada mereka. Aku sangat mencintai mereka. Pagi harinya dokter yang sama menepuk pundaknya. Aditya, tunangan Anda baik-baik saja. Pendarahan berhasil dihentikan. Ancaman keguguran sudah teratasi. Tapi ia perlu tinggal di sini seminggu atau 2 minggu lagi. Di masa depan, berhati-hatilah, hindari stres. Jaga dia baik-baik. Wanita itu rapuh, terutama dalam kondisi seperti ini. Rizky yang bahagia menjabat tangan dokter. Terima kasih banyak. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu pada Safira atau bayi, saya tidak akan pernah memaafkan diri sendiri. Bolehkah saya menemuinya sekarang? Dokter menjawab dengan tegas. Jam besuk tertera di ruang tunggu. Jangan melanggar peraturan. Aturan ini berlaku untuk semua orang. Rizky segera mengatur segalanya. Safira dipindahkan ke bangsal pribadi yang nyaman. Ia belum bisa bangun. Dan Rizky berusaha menghabiskan setiap waktu luang bersamanya. Memijatnya, mengelus perutnya, membawakannya banyak buah. Ibu juga membawakan sup buatan rumah. Safira tidak bisa berhenti bersukacita. Bu, Rizky, kalian akan membuatku terlalu gemuk. Aku akan jadi bulat seperti Winnie the Pooh. Setelah keluar dari rumah sakit, Rizky meskipun Safira menolak, membawanya pindah ke rumah mewahnya.
Ia sendiri bersama ayahnya mengurus kesehatan Ibu Ratna. Mereka menempatkannya di sanatorium untuk perawatan. Ibu Ratna sangat bahagia. Ia tidak pernah berlibur seperti itu. Sanatorium itu terletak di tepi laut. Pemandangannya sangat indah. Para staf melayaninya seperti ratu. Ia berjalan-jalan, berfoto dengan latar belakang gunung dan laut, mengirim foto-foto itu kepada teman-temannya. Mereka cemburu setengah mati. Safira mengambil cuti melahirkan. Di tempat kerja, ia mengadakan makan siang perpisahan. Sekarang tidak ada yang mengejeknya. Semua bersikap ramah. Di luar kota, Safira merasa sangat baik. Udara segar, berjalan-jalan, tidur nyenyak. Ia menjadi lebih berisi, semakin cantik. Perutnya membesar begitu cepat. Rizky sangat menjaganya dengan hati-hati, seperti vas kristal yang rapuh. Ia sangat bahagia. Bapak Wijaya memesan furnitur baru, melengkapi kamar bayi yang mewah. Kesehatan Ibu Ratna membaik sepenuhnya. Saat pemeriksaan di klinik, para dokter terkejut. Ibu Ratna, sekarang Anda bahkan bisa menikah lagi. Seperti apa nama sanatorium yang Anda sebutkan? Saya akan merekomendasikannya kepada semua pasien saya. Ketika Safira pergi untuk USG terakhir sebelum melahirkan, bersama Rizky, mereka dikejutkan lagi. Dokter Budi tersenyum licik. Safira, saya lihat kehidupan pribadi Anda sudah membaik. Ini suami Anda terlihat sangat baik. Safira berseri-seri. Ya, ini Rizky, ayah dari bayi saya. Kami baik-baik saja. Dokter Budi melanjutkan. Kalau begitu saya punya kabar luar biasa untuk Anda. Pemuda, sebaiknya Anda duduk saja. Anda akan punya anak kembar, laki-laki dan perempuan. Selamat. Safira ternganga. Apa? Kembar? Saya kan sudah USG 3 kali selama kehamilan dan Anda tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana bisa? Dokter Budi melanjutkan. Ya, saya sudah melihat semuanya. Saya hanya memutuskan untuk tidak menakut-nakuti Anda untuk sementara waktu. Setuju, jika saya memberitahukan itu saat itu, apakah Anda akan setuju untuk tidak menggugurkan kandungan? Anda kan sudah ketakutan dan terus menangis. Rizky bahkan melonjak kegirangan. Wah, luar biasa, langsung 2 anak. Ini hebat sekali. Sekalian saja. Iya kan Safira? Jadi tidak akan bosan nanti. Safira yang terkejut menjawab. Itu pasti, terutama bagi semua orang. Pantas saja bayiku sangat lincah, dan perutku sudah seperti 2 semangka. Ternyata mereka berdua di sana. Apakah aku bisa melahirkan mereka sendiri, atau harus operasi? Dokter kandungan tertawa. Ketakutan wanita biasa. Tentu saja, Anda akan melahirkan secara normal. Semua indikator Anda normal. Panggulmu lebar. Kita akan berhasil, jangan khawatir. Hanya perlu masuk rumah sakit seminggu lebih awal. Karena pada kasus kehamilan kembar persalinan seringkali prematur dan cepat. Di rumah, semua orang terkejut. Ibu Ratna diam-diam mengucap syukur. Ya Tuhan, betapa bagusnya Safira dan Rizky berdamai. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kami berdua akan membesarkan 2 anak. Safira yang bahagia memeluk Rizky. Lihat kan, sejak pertama kali aku melihatmu di terowongan, entah mengapa aku langsung berpikir, ini takdirku, sungguh, dan aku tidak salah. Rizky mencium Safira. Aku juga berkali-kali memikirkan itu. Karena jika waktu itu aku tidak bertengkar dengan ayah dan terlunta-lunta di terowongan, mungkin kita tidak akan pernah bertemu. Aku sama sekali tidak menyesal kita bertemu. Aku hanya menyesal aku begitu bodoh dan membuat sayangku begitu khawatir, nyaris kehilangan bayi-bayi kita. Maafkan aku sekali lagi. Sekarang aku tahu pasti, apapun keadaannya, kita harus selalu duduk dan bicara. Kita punya banyak hal untuk dipelajari, karena keluarga kita baru saja terbentuk, tapi kita punya seluruh hidup untuk itu. Safira menyelesaikan kehamilannya dengan susah payah.
Menjelang akhir, ia tidak melihat apapun lebih jauh dari ujung hidungnya, karena perutnya yang sangat besar. Ketika Safira dibawa ke rumah sakit bersalin, Rizky sangat gelisah. Di sampingnya, Ibu Ratna berdoa. Melihat perut menantunya yang besar, Bapak Wijaya sama sekali tidak bisa membayangkan bagaimana seorang wanita bisa melahirkan, apalagi langsung 2. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Safira bersikeras agar persalinan hanya ditangani oleh Dokter Budi. Ia percaya padanya 100%. Ketika 2 gumpalan kecil yang menangis diserahkan ke tangannya, dalam keadaan basah, kuyup, dan lelah, ia bahkan menangis bahagia. Safira merasa menjadi wanita paling bahagia di planet ini. Dokter Budi membungkuk padanya. Dan ingatkah apa yang saya janjikan pada Anda? Bahwa ketika Anda menjadi seorang ibu, kebahagiaan akan begitu melimpah ruah, sehingga semua masalah dan kesulitan lain akan terasa begitu kecil dan tidak penting. Jadi, apakah saya benar? Safira tersenyum bahagia. 100-200% benar. Terima kasih banyak Dokter Budi, untuk segalanya. Anda lebih dari sekadar dokter, Anda sudah seperti ayah bagi saya selama ini. Saya sangat berterima kasih. Di acara baptisan Naila dan Arka, seluruh kerabat dan kenalan berkumpul. Pers, wartawan, Dokter Budi dan semua kenalan diundang. Pesta besar diadakan. Semua orang mengagumi malaikat-malaikat kecil itu dan mendoakan kebahagiaan dan kebaikan bagi keluarga bahagia itu.